Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia Widat Nabila. Di sini saya akan menjelaskan psikologi kognitif tokoh Jean Piaget. Jean Piaget. Jean lahir di Swiss pada tahun 9 Agustus 1896 dan meninggal pada 16 September 1980 pada umur 84 tahun. Jean adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Jean Piaget juga adalah perintis besar dalam teori konstruktivis tentang pengetahuan. Karyanya pun banyak dikutip dalam pembahasan mengenai psikologi kognitif. Menurutnya, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Menurut Piaget, teori perkembangan kognitif mengemukakan asumsi tentang perkembangan cara berpikir individu dan kompleksitas perubahannya melalui perkembangan neurologis dan perkembangan lingkungan. Dalam teori Piaget ini, perkembangan kognitif dibangun berdasarkan sudut pandang aliran strukturalisme dan konstruktivisme. Sudut pandang strukturalisme terlihat pada pandangan tentang intelijensi yang berkembang melalui serangkaian tahap perkembangan yang ditandai oleh pengaruh kualitas struktur kognitif. Sedangkan sudut pandang konstruktivisme dapat dilihat pada pandangan tentang kemampuan kognitif yang dibangun melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Zahra akan menjelaskan tentang Fritz Heider. Fritz Heider lahir di Vienna pada tahun 1896. Ia menghabiskan masa kanak-kanaknya di Graz dan menerima pendidikan klasiknya di gimnasium pemerintah. Ia tidak ikut wajib militer selama Perang Dunia Pertama akibat cacat mata yang dialami sejak masa kecilnya. Heider membedakan antara hal atau objek dan medium atau lingkungan yang menyediakan informasi mengenai objek. Ia meneruskan perbedaan ini dalam analisisnya, kemudian mengenai persepsi manusia. Di Charles, Heider juga dipengaruhi oleh psikolog Victoria Benusia yang merupakan salah satu seorang yang pertama kali memimpin dan mempublikasikan penelitian-penelitian dalam bidang persepsi Gestalt. Heider kemudian mengikuti kuliah Wertheimer dan Wolfgang Kohler dan ia menemukan banyak sekali konsep psikologi Gestalt yang sangat berguna bagi pekerjaannya. Kemudian, dalam bidang persepsi dari hubungan interpersonal, ia juga berteman akrab dengan Kurt Lewin, seorang dosen muda di Universitas Berlin. Teori keseimbangan Fritz Heider. Teori keseimbangan adalah teori motivasi dari perubahan sikap yang diusulkan oleh Fritz Heider. Ia mengkonseptualisasikan motif konsistensif kognitif sebagai drive terhadap keseimbangan psikologis. Motif konsistennya adalah sebagai dorongan untuk mempertahankan nilai-nilai dan keyakinan dari waktu ke waktu. Heider mengusulkan bahwa sentimen adalah hubungan yang seimbang. Untuk memprediksi hasil dari situasi menggunakan teori Berlin-Heider itu, kita harus mempertimbangkan dampak dari semua potensi hasil dan yang membutuhkan sedikit usaha akan kemungkinan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin Putri Irawan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh dari psikologi kognitif, yaitu A.C. Tolman. Kognitif. Psikologi kognitif adalah ilmu mengenai cara kita berpikir. Ilmu ini sangat berhubungan dengan proses mental kita seperti atensi, persepsi, ingatan, perencanaan aksi, dan bahasa. Pemikiran yang berhubungan dengan konsep ini bisa terjadi secara sadar maupun tidak sadar. Secara sadar, kita bisa memperhatikan orang lain. Tetapi ketika seseorang yang mencurigakan tiba-tiba terjadi, kita bisa secara tidak sadar melompat. Edward Chase Tolman lahir pada 14 April 1886 di West Newton, Massachusetts, Amerika.
dan ia wafat pada 19 November tahun 1959 di Berkeley, California, Amerika. Tolman menempuh pendidikan di Universitas Harvard pada tahun 1915, kemudian di Institut Teknologi Massachusetts pada tahun 1911, dan di Newton North High School. Teori Tolman pada saat itu tentang relevansi naluri dengan psikologi. Naluri dipecah menjadi dua bagian. Yang pertama, menentukan atau mendorong penyesuaian. Penyesuaian adalah motivasi atau tujuan di balik tindakan bawahan. Responnya terhadap stimulus dan dapat diatur dalam hierarki dengan penyesuaian terendah yang menghasilkan tindakan bawahan. Yang kedua, tindakan bawahan. Tindakan bawahan memenuhi tujuan tersebut dengan tindakan independen acak. Tidak termasuk refleks yang merupakan bagian dari kelompok aktivitas yang lebih besar. Meskipun dianggap sangat banyak, jumlah yang ditemukan dalam pengelompokan dibatasi dengan batas-batas yang dapat diidentifikasi. Psikosomulat dengan stimulus yang menghasilkan penyesuaian yang menentukan atau hierarki penyesuaian terendah kemudian memberi isyarat tindakan bawahan yang terus berlanjut sampai tujuan penyesuaian terpenuhi. Karya-karya dari Tolman diantaranya Purposive Behavior in Animals and Men, Behavior and Psychological Men, Essays in Motivation and Learning, Retroactive Inhibition as Affected by Conditions of Learning, dan A Self-Recording Maze with an Automatic Delivery Table. Dari pemikiran Tolman dengan psikologi, Edward Tolman berpendapat bahwa manusia terlibat dalam jenis pembelajaran ini setiap hari saat kita mengemudi atau berjalan di rute yang sama setiap hari dan mempelajari lokasi berbagai bangunan dan objek. Hanya ketika kita perlu menemukan sebuah bangunan atau benda, pembelajaran menjadi jelas. Penjelasan saya tentang salah satu tokoh dari psikologi kognitif, yaitu Tolman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Octavia Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi kognitif dan tokohnya yaitu Lev Gorsky. Psikologi kognitif adalah pendekatan teoretis dalam psikologi yang mempelajari struktur serta proses mental manusia yang meliputi pemerolehan, penyimpanan, pengambilan, dan penggunaan pengetahuan. Nama lengkap dari Vygotsky sendiri adalah Lev Semenovich Vygotsky. Ia adalah seorang psikologi yang berkebangsaan Rusia. Dia sejaman dengan Piaget, tapi dia meninggal pada tahun 1934. Ia lahir di Rusia pada tanggal 5 November 1896. Pada tanggal 11 Juni 1934, ia telah menjadi ahli psikologi perkembangan di Soviet, dan ia mendasar pada psikologi kultural historis. Vygotsky telah belajar privat pada Solomon Askiz dan lulus dari Universitas Negeri di Moskow tahun 1917. Setelah itu, ia memberikan kuliah tentang psikologi di Moskow pada tahun 1924, di mana ia bekerja dengan khusus pada pemikiran atau ide tentang perkembangan kognitif, terutama hubungan antara bahasa dan pikiran. Tulisannya menitik beratkan pada peran latar sejarah, budaya, dan faktor sosial dalam kognitif dan berdebat melalui bahasa khusus yang telah banyak dijadikan simbol dan alat-alat yang disediakan masyarakat. Lev Vygotsky adalah seorang psikolog asal Rusia yang menaruh perhatian pada sosiokultural. Pemikirannya bertentangan dengan Bronfenbrenner
Menurutnya, perkembangan kognitif seseorang dapat dilihat dari proses interaksi sosial anak tersebut. Fokus utama Levi-Gotsky adalah kompleks tentang sosial, budaya, dan sejarah. Seperti teori dari Jean Piaget tentang perkembangan kognitif, Levi-Gotsky memandang keaktifan anak dapat dilihat dari lingkungan di sekitar mereka. Jika Jean Piaget hanya berorientasi tunggal bahwa perkembangan kognitif bisa diasah dengan materi kognitif saja, lain halnya dengan Levi-Gotsky yang berorientasi pada sosial dan budaya. Menurutnya, perkembangan kognitif adalah sebuah proses kolaborasi yang melibatkan interaksi sosial. Teori Levi-Gotsky menyatakan bahwa anak belajar melalui interaksi sosial. Artinya, anak mendapatkan kemampuan kognitif akibat induksi dari lingkungan anak tersebut. Menurut Levi-Gotsky, orang dewasa di sekitar anak dapat berperan membantu dan mengarahkan anak untuk melewati zona proximal of development, yang artinya zona perkembangan antara atau proksimal, kesenjangan antara hal yang bisa dilakukan anak dengan hal yang tidak bisa dilakukan anak. Anak yang masuk dalam ZPD adalah anak yang hampir dapat melakukan tugasnya, tetapi memerlukan bantuan untuk melakukan tugas tersebut. Maka anak membutuhkan orang dewasa atau orang yang bisa membantu agar tugasnya dapat dilakukan dengan sukses. Selama adanya interaksi antara orang dewasa dengan anak tersebut, maka adanya pembelajaran secara berkala kepada si anak. Selain berperan membantu anak dalam melakukan tugas, orang tua juga berperan sebagai pendukung dan memotivasi temporer untuk membantu tugas anak selesai dengan baik, yang disebut juga dengan scaffolding. Setidaknya terdapat 5 tipe scaffolding. Yang pertama adalah percontohan. Misalkan orang dewasa dalam hal ini bisa pendidik atau orang tua, memberikan contoh kepada anak tentang bagaimana cara memegang sendok dan garpu yang benar untuk makan. Kemudian meminta anak untuk menirukannya. Yang kedua adalah berpikir. Orang dewasa memberitahu dengan cara berbicara langsung tentang hal-hal yang ada di pikirannya saat menggunakan pensil untuk membuat sebuah goresan. Yang ketiga adalah pertanyaan. Misalkan orang dewasa meminta kepada anak untuk memecahkan masalah, kemudian memberi pertanyaan disertai dengan pendapatnya sendiri, bisa berupa saran, kritik, pesan, dan lain-lainnya. Yang keempat, menyesuaikan instruksi. Misalnya, orang dewasa memberikan contoh memasukkan bola ke dalam ring basket, kemudian meminta anak untuk memasukkan bola ke dalam ring basket dan menurunkan ketinggian ring tersebut agar anak dapat mencapainya. Yang kelima adalah isyarat. Misalkan orang dewasa meniru suara sapi, kemudian anak diminta untuk meniru gaya sapi dengan merangkak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Octavia Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh dari psikologi kognitif, yaitu Albert Ellis. Ellis yang berasal dari keluarga Yahudi lahir pada tanggal 27 September 1913 di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dia adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Ayah Ellis berprofesi sebagai pengusaha yang sering melakukan perjalanan bisnis. Sedangkan ibunya, sebagaimana dikatakan Ellis, adalah wanita egois dengan gangguan bipolar. Ellis mendapatkan gelar Bachelor of Art di bidang bisnis dari City College of New York Downtown pada tahun 1934. Pada tahun 1942, Ellis mengejar gelar PhD dalam bidang psikologi klinis di Teacher College, Columbia University. Sembari kuliah, ia membuka praktik konseling psikoanalisis di tempat tinggalnya. Pada tahun 1946, Ellis menerbitkan artikel penelitiannya mengenai tes kepribadian. Setahun kemudian, ia berhasil menyelesaikan studi sekaligus berhak menyandang gelar PhD. Pada tahun 1955 memperkenalkan Rational Emotion Behavior Therapy atau terapi tindakan rasional emotif atau bisa disingkat dengan REBT. Ellis mendirikan sekaligus menjadi presiden pertama Albert Ellis Institute yang berbasis di New York. Ia sering disebut sebagai salah satu tokoh pencetus pergeseran paradigma
revolusioner kognitif dalam psikoterapi sekaligus pencipta terapi perilaku kognitif. Pendekatan rasional emotion behavioral therapy adalah pendekatan behavior kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran. Pendekatan rasional emotion behavioral therapy dikembangkan oleh Albert Ellis melalui beberapa tahapan. Pandangan dasar pendekatan ini tentang manusia adalah bahwa individu memiliki tendensi untuk berpikir irasional, yang salah satunya didapat melalui belajar sosial. Di samping itu, individu juga memiliki kapasitas untuk belajar kembali untuk berpikir rasional. Pendekatan ini bertujuan untuk mengajak individu untuk mengubah pikiran-pikiran irasionalnya ke pikiran rasional melalui teori GABCDE. Pandangan RIBT menyatakan bahwa manusia sebagai individu didominasi oleh sistem berpikir dan sistem perasa yang berkaitan dengan sistem psikis individu. Menurut George dan Christine yang dikutip oleh Ganita Kumalasari, secara khusus pendekatan rasional emotion behavioral therapy berasumsi bahwa individu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah individu memiliki potensi yang unik untuk berpikir rasional dan irasional. Yang kedua, pikiran irasional berasal dari proses belajar yang irasional yang didapat dari orang tua dan budayanya. Yang ketiga adalah manusia adalah makhluk verbal dan berpikir melalui simbol dan bahasa. Dengan demikian, gangguan emosi yang dialami individu disebabkan oleh verbalisasi ide dan pemikiran irasional. Yang keempat, gangguan emosional yang disebabkan oleh verbalisasi diri atau self-verbalizing yang terus-menerus dan persepsi serta sikap terhadap kejadian merupakan akar permasalahan, bukan karena kejadian itu sendiri. Yang kelima adalah individu memiliki potensi untuk mengubah arah hidup personal dan sosialnya. Yang keenam, pikiran dan perasaan yang negatif dan merusak diri dapat diserang dengan mengorganisasikan kembali persepsi dan pemikiran sehingga menjadi logis dan rasional. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia Widat Nabila. Di sini saya akan menjelaskan psikologi kognitif tokoh Jerome Bruner. Jerome Bruner ialah seorang psikolog yang terkenal karena kontribusinya dalam psikologi kognitif dan teori-teori pembelajaran. Ia lahir di New York 1 Oktober 1915. Ia melanjutkan pendidikannya di Duke Universitas Durham pada 1937, lalu menekuni pendidikan psikologi selanjutnya di Harvard University pada 1941. Jerome Bruner menekuni psikologi kognitif sebagai suatu alternatif teori behavioristik dalam psikologi sejak pertengahan abad ke-20. Teori ini dimulai dari dasar bahwa informasi yang diterima dari lingkungan melewati proses yang kompleks dalam pikiran individu. Psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah suatu studi ilmiah mengenai proses-proses mental atau aktivitas pikiran. Psikologi kognitif membahas persepsi terhadap informasi, membahas pemahaman tentang informasi, dan membahas alur pikiran. Ada 4 tahap kognitif: tahap sensori motor, usia 0-2 tahun, tahap preoperasional, usia 7-8 tahun, tahap operasional konkret, usia 7, 11, atau 12 tahun, tahap operasional formal, usia 11-18 tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandezara Falika Refriza. Saya akan menjelaskan tokoh tentang Charles Osgood. Charles Egerton Osgood lahir pada 20 November 1916 dan meninggal pada 15 September 1991. Ia adalah seorang psikolog terkemuka di Amerika yang mengembangkan teknik untuk mengukur makna konotatif dari konsep yang dikenal sebagai diferensi semantik. Dia adalah seorang profesor psikologi dari Universitas of Illinois di Champaign, Urbana from
tahun 1949 sampai 1984. Dan juga ia adalah seorang profesor riset dari Institut Komunikasi Penelitian di UI College of Communication. Dia adalah direktur ICR dari 1957 sampai 1984. Ia menjabat sebagai Presiden American Psychological Association dari tahun 1962 sampai 1963. Dasar-dasar psikolinguistik menurut beberapa pakar dalam buku yang dikeluarkan oleh Osgood dan Sobek di atas bagaimana kutipan Church adalah sebagai berikut. Yang pertama, psikolinguistik adalah suatu teori linguistik berdasarkan bahasa yang dianggap sebagai sebuah sistem elemen yang saling berhubungan erat. Dan yang kedua, psikolinguistik adalah satu teori pembelajaran berdasarkan bahasa yang dianggap sebagai satu sistem tabiat dan kemampuan yang menghubungkan isyarat dengan perilaku. Osgood termasuk dalam psikolinguistik generasi pertama, yaitu titik pandang Osgood berkaitan erat dengan aliran behaviorisme, aliran perilaku atau lebih tepatnya aliran neo-behaviorisme. Teori-teori ini mengidentifikasikan bahwa sebagai satu sistem respon yang langsung dan tidak langsung terhadap stimulus verbal dan nonverbal. Orientasi stimulus respon ini adalah orientasi psikologi. Osgood mengungkapkan teori pemerolehan bahasa bahwa jumlah pemerolehan bahasa adalah kemampuan untuk membedakan kata atau bentuk yang berbeda, kemampuan dan untuk melakukan generalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzi Maharani Andrika dari kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh psikologi kognitif yaitu George Armitage Miller. Ia adalah seorang psikolog Amerika yang merupakan salah satu pendiri psikolog kognitif dan ilmu kognitif. Ia lahir pada tanggal 3 Februari 1920 di Charleston, Amerika Serikat. Dan ia meninggal pada tanggal 22 Juli 2012 di Plainsboro, Middlesex County, New Jersey. Ayahnya bernama George E. Miller dan ibunya bernama Florence Armitage Miller. Kemudian teorinya adalah memori jangka pendek. Seorang dapat menghubungkan antara 4-10 rangsangan berkelanjutan. Seseorang dapat dengan cepat mengidentifikasikan stimulus selama ada kurang dari sama dengan 7 dan dapat mempertahankan antara 5 dan 9 elemen dalam memori langsung. Dengan ini, dia mengembangkan salah satu unsur terbesarnya yaitu ingatan jangka pendek manusia. Ingatan jangka pendek manusia tidak terbatas, tetapi memiliki kapasitas umum untuk menyimpan hingga 7 informasi. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin Putri Irawan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh dari psikologi kognitif, yaitu Aaron T. Beck. Aaron Temkin Beck lahir pada 18 Juli 1921 di Providence, Rhode Island. Ia adalah seorang psikiater Amerika yang merupakan profesor emeritus di Departemen Psikiatri di University of Pennsylvania. Ia dianggap sebagai bapak dari terapi kognitif dan terapi perilaku kognitif. Teori perintisnya baik digunakan dalam pengobatan depresi klinis dan berbagai gangguan kecemasan. Dia mendapatkan gelar MD dari Universitas Yale pada tahun 1946. Beck menghabiskan sebagian besar bagian awal dari karirnya yang mempelajari dan meneliti psikoanalisis, terutama dalam penggunaan pengobatan depresi.
Apa yang ditemukan adalah pasien yang depresi sering mengalami pikiran negatif, spontan tentang diri mereka, atau dunia, dan yang lainnya. Berhasil mengobati gangguan apapun, Beck menemukan melibatkan membuat pasien sadar akan pola pikir negatif ini. Pendekatan pengobatan ini akhirnya dikenal sebagai terapi kognitif perilaku atau yang biasa disebut dengan CBT. Teori trait kognitif depresi. Yang pertama, pandangan negatif tentang diri sendiri. Seperti saya tidak mampu, saya tidak diinginkan, saya tidak berharga. Yang kedua, pandangan negatif tentang dunia. Seperti dunia terlalu banyak menuntut dan hidup ini seperti pertarungan yang tidak ada berkesudahan. Yang ketiga, pandangan negatif tentang masa depan, seperti dalam hidup selalu ada penderitaan, dan itu terjadi kepada saya saat ini dan di masa depan saya. Dari ketiga pemikiran di atas dapat membuat seseorang menjadi depresi. Seseorang yang depresi cenderung mengalami kegagalan pemrosesan informasi seperti membesar-besarkan masalah kecil dan mengovergeneralisasi suatu penolakan keyakinan. Pada tahun 1960, terapi kognitif mulai menemukan bentuknya lewat karya psikiatris Aaron T. Beck yang tidak puas dengan tidak adanya dasar ilmiah untuk teori-teori psikoanalitik. Itu membawa kognitif terapi ke kehadapan profesi. Pada tahun 1961, Beck mengembangkan inventory yang dinamakan BDE yang memiliki 21 item yang menggunakan skala untuk melihat tingkat keparahan depresi. Inventory tersebut sangat baik digunakan sebagai skala untuk mengukur depresi. Karya-karya dari Beck. Yang pertama ada Cognitive Therapy of Depression pada tahun 1978, lalu Cognitive Therapy and the Emotional Disorders pada tahun 1976, Cognitive Theory and Therapy of Depression pada tahun 1999, Cognitive Therapy for Suicidal Patients, Scientific and Clinical Application pada tahun 2009, kemudian grup Cognitive Therapy for Addictions pada tahun 2012, dan Recovery Oriented Cognitive Therapy for Serious Mental Health Conditions pada tahun 2020. Hubungan dalam psikologi. Secara luas, Bapak Terapi Kognitif Psikolog Amerika menamainya sebagai salah satu dari 5 psikolog paling berpengaruh sepanjang masa. Selain skala penilaian yang baik digunakan, Beck telah menerbitkan lebih dari 600 makalah profesional dan 25 buku selama karirnya. Beck juga menerima banyak penghargaan untuk karyanya, termasuk 5 gelar kehormatan, The Lionheart Award dari The Institute of Medicine untuk pengembangan terapi kognitif, dan Kennedy Community Health Award. Dia juga telah disebut sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh dalam kesehatan mental dan salah satu dari 10 orang paling berpengaruh untuk membentuk program psikiatri di Amerika. Sekian penjelasan dapat saya sampaikan tentang salah satu tokoh dari psikologi kognitif, yaitu Aaron Temkin Beck. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzi Maharani Andrika dari kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh psikologi kognitif, yaitu Ulrich Neisser. Ulrich Richard Gustav Neisser lahir Kiel, Jerman 8 Desember 1928. Kemudian pada 17 Februari 2012 ia meninggal di New York. Ia adalah seorang psikolog Jerman Amerika dan anggota US National Academy of Sciences. Dia telah disebut sebagai Bapak Psikologi Kognitif
Ulrich Neisser adalah tokoh psikologi kognitif yang berkuliah di Harvard University jurusan fisika awalnya. Lalu Neisser memutuskan untuk beralih ke jurusan psikologi dan belajar teori komunikasi dan informasi bersama George Miller Neisser. Dan menulis tentang persepsi dan memori. Dia mengemukakan bahwa proses mental seorang dapat diukir dan kemudian dianalisis. Kemudian teorinya. Penelitian tentang memori Neisser adalah eksponen awal dari salah satu konseptualisasi kunci dari memori. Pandangan sekarang diterima secara luas. Memori yang mewakili proses aktif konstruksi pada reproduksi pasif dari masa lalu. Kemudian karya-karyanya. Yang pertama, Kognitif Psikologi. Buku ini berisi tentang siapa dirinya dan ia ingin menjadi psikolog seperti apa. Lalu yang kedua, Cognition and Reality. Cognition and Reality. Buku ini isinya tentang kekecewaan dirinya terhadap sempitnya psikologi kognitif serta kecenderungannya terhadap setting laboratorium daripada setting di dunia nyata untuk mengumpulkan data. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.